Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Heri Irawan, peserta PKDP tahun 2025, asal UI AD Sinjai. Video ini merupakan media pembelajaran pada pertemuan ketiga dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Video ini membahas mengenai relevansi pemikiran Khalifah Abu dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pemikiran dasar Khalifah Abu Bakar dalam hal pengelolaan zakat, mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan kebijakan zakat yang relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Selanjutnya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan zakat yang efektif dan adil untuk kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Sepeninggal Nabi Muhammad, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam menegakkan kewajiban zakat. Ia bahkan memerangi kelompok yang enggan menunaikan zakat sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian prinsip-prinsip syariat. Pemikiran dan kebijakan Abu Bakar ini memberikan pelajaran penting tentang urgensi tata kelola zakat yang kuat, transparan, dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tantangan pengelolaan zakat masih cukup kompleks, mulai dari tingkat partisipasi masyarakat yang rendah hingga efektivitas distribusi zakat yang belum optimal. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, coba kalian bayangkan, di tengah hiruk-pikuk kemiskinan, masih banyak saudara kita yang kesulitan makan, sekolah, atau mendapat layanan kesehatan. Sementara itu, di sisi lain, banyak juga orang yang memiliki kelebihan harta. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Islam mengatur distribusi kekayaan agar tidak timpang? Bagaimana negara seperti Indonesia, bisa menjadikan zakat sebagai solusi untuk masalah sosial ekonomi? Mari kita renungkan, apakah kalian pernah membayar zakat? Apakah kalian tahu kemana zakat itu disalurkan? Apakah zakat sudah dikelola secara optimal di Indonesia? Melalui pembelajaran hari ini, kita akan memahami bagaimana zakat sebagai instrumen keuangan Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pengertian zakat. Definisi umum. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa yang az-zakah, Arab berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Istilah ini mencerminkan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa serta meningkatkan keberkahan dalam kehidupan. Secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak, asnaf, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalil zakat. At-Taubah, 103. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka, guna, menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jenis-jenis zakat. Zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai penyucian diri setelah berpuasa. Zakat mal, harta. Zakat yang dikenakan pada harta tertentu, seperti perak, hasil pertanian, perdagangan, emas, dan pendapatan. Emas perak, 2,5%. Perdagangan, 2,5%. Pertanian, 5% hingga 10%. Profesi, 2,5%. Syarat wajib zakat. Muslim. Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam. Haul. Harta telah dimiliki selama 1 tahun penuh, kecuali zakat pertanian. Merdeka. Orang yang bebas dan bukan budak. Harta yang mencapai nisab. Harta telah mencapai batas minimal kewajiban zakat. Golongan penerima zakat, asnaf. Dalam Islam, zakat wajib diberikan kepada 8 golongan penerima, asnaf, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 60. Berikut adalah 8 golongan tersebut. Fakir. Orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Miskin. Orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Amil. Petugas yang ditunjuk untuk mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat.
Mereka berhak mendapatkan bagian sebagai imbalan atas kerja mereka. Mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam atau yang perlu didekati hatinya agar lebih mencintai Islam dan kaum muslimin. Rikap. Untuk membebaskan hamba sahaya atau orang yang terbelenggu. Misalnya, orang yang terjebak dalam perbudakan atau tawanan perang. Gharim. Orang yang berutang karena kebutuhan mendesak atau untuk kepentingan masyarakat, dan tidak mampu melunasinya. Fisabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Saat ini bisa diartikan lebih luas, termasuk kegiatan dakwah, pendidikan, kemanusiaan, atau pertahanan Islam, selama dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Ibnu Sabil. Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, walaupun ia sebenarnya orang kaya di kampung halamannya. Lembaga Zakat di Indonesia. Basnas. Amil. Zakat Nasional Lembaga, Badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. Basnas berperan dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat serta melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat. Lazis-MU. Lazis-MU, Lembaga Amil Zakat Infak dan Syadaqah Muhammadiyah, lembaga yang bernaung di bawah Muhammadiyah dan bertugas mengelola dana zakat, infak, dan sedekah untuk program sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta bantuan kemanusiaan di Indonesia. Program zakat di Indonesia. Zakat pendidikan, beasiswa untuk siswa kurang mampu. Zakat produktif, bantuan modal usaha bagi mustahik. Zakat kesehatan, bantuan pengobatan bagi fakir dan miskin. Contoh perhitungan zakat. Kesimpulan. Zakat sebagai kewajiban. Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu, sesuai dengan syariat Islam. Manfaat besar untuk umat. Zakat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan umat, membantu mereka yang membutuhkan dan mendorong kepedulian sosial. Salurkan melalui lembaga resmi. Menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dapat memastikan distribusi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip syariat. Setelah menyimak video pembelajaran tersebut, dipersilahkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas evaluasi untuk pertemuan kali ini. Ada 3 soal yang mesti dikerjakan. Pertama, jelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal, baik dari segi hukum, waktu pelaksanaan, maupun objek zakatnya. Kedua, analisis peran Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Apa tantangan yang dihadapi Basnas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi? Pertanyaan terakhir. Diskusikan relevansi pemikiran Khalifah Abu Bakar dalam konteks pengelolaan zakat modern, khususnya terkait pendekatannya terhadap kewajiban zakat dan penegakan keadilan sosial. Silahkan dikerjakan dalam bentuk laporan file PDF dan di-upload di masing-masing akun Adlink. Adapun batas waktunya pada 7 Agustus 2025 pukul 23 malam ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.